harus ya bahwa kita punya peradaban yang sangat maju misalnya. Nah, karena tidak ada dokumentasinya, jadi kita tidak bisa melihat gitu ya, semaju apa mereka pada masa itu karena tidak ada medianya ya. Tidak ada medianya seperti sekarang, ada surat kabar, ada ya, ada televisi, radio ya, itu kita tidak menemukan di era itu. Itu ada juga ya, cuman karena kita tidak menemukan ya, jadi kita tidak bisa mengetahui bahwa di masa itu ada media gitu ya, karena pasti ada media yang digunakan ya untuk menyampaikan pesan, pasti ada, cuma kita tidak tahu bentuknya seperti apa di masa itu karena kan dianggap penemuan media itu baru ada di abad ke-20 ya, abad 20 ya, baru abad 20, kemudian semakin maju di 21 ya, abad 21 dan abad 22 ya, itu semakin modern lagi. Jadi memang peradaban manusia dipengaruhi juga oleh perkembangan teknologi dan media ya. Nah, kita bisa melihat di sini bahwa karya yang dianggap sebagai karya media ya, karya jurnalistik lah ya, objektivitas dalam jurnalistik dapat dianggap lebih tinggi dibandingkan dengan penulisan sejarah yang cenderung subjektif ya. Nah, kalau Anda bisa melihat, bisa membandingkan lah ya, termasuk di Indonesia ini kan sejarahnya banyak yang sebetulnya tidak objektif. Sejarah itu tidak objektif karena ditulis oleh pemenang, oleh yang dianggap menang dalam peperangan. Ya, dia akan menulis sejarahnya, ya. Tapi yang kalah, ya, pihak yang ditaklukkan, mereka tidak akan bisa menulis sejarahnya, ya. Sejarah di Indonesia saja yang banyak ketahui itu banyak uh, sekali dipengaruhi oleh kedatangan bangsa Eropa, ya. Kedatangan pertama Portugis, ya, kemudian diikuti Spanyol, diikuti Belanda dan seterusnya, itu mereka sebetulnya bukan untuk sekedar datang ya, tapi mereka untuk menjajah ya, untuk mengambil kekayaan kita, menghitung kekayaan kita hanya dengan ukuran kertas ya. Mereka kan menggunakan kertas. Jadi emas dengan kertas. Kertasnya dolar, kemudian euro, kemudian ada pound sterling. Sementara kita kertasnya dan dinilai lebih rendah dari kertas mereka. Padahal emasnya mereka ambil dari Indonesia. Nah itu kan sebetulnya perlu uh, definisi yang baru ya, atau upaya untuk membuat pengertian yang lebih objektif terkait dengan hal itu ya. Kenapa kita kekayaannya diambil, kita dimiskinkan ya, dijajah dalam tanda kutip ya. Jadi Anda bisa melihat bahwa ternyata Indonesia itu sebetulnya kalau eh, dianggap maju ya, dianggap modern, sebetulnya bisa ya, karena kekayaan kita luar biasa ya. Anda bisa melihat eh, emas ya, emas itu banyak sekali diambil dari Indonesia ya. Masuk di Freeport itu kan yang diambil emas ya, yang utama emas, tapi cadangan emas itu bukan untuk Indonesia, diambil untuk Amerika ya. Makanya termasuk Prancis ya, mereka kaya karena ada cadangan emasnya. Tapi dari mana? Bukan dari Prancis, tapi dari Afrika ya, dari negara-negara di Afrika. Sampai sekarang masih dikeruk ya oleh mereka. Padahal di Afrika mata uangnya aja ada yang tidak berharga gitu ya, tidak bisa digunakan di dunia. Nah itu kan bentuk-bentuk yang merupakan semacam upaya untuk menjajah gitu ya, upaya untuk menaklukkan sebuah bangsa termasuk Indonesia itu. Kalau kita lebih objektif ya, dalam arti karya jurnalis ya, untuk dikaitkan dengan sejarah, tentu lebih baik karya jurnalistik ya. Nah yang kita gunakan kan buku sejarah yang banyak sekali ditulis untuk kepentingan-kepentingan tertentu ya, yang mengakibatkan kita tidak tahu bahwa sebetulnya kita lebih baik ya dibandingkan hanya sekedar yang ada di buku-buku sejarah itu ya, karena buku sejarah itu ya seperti itu ya, dia tidak objektif ya. Nah berikut ini adalah beberapa poin yang dapat menunjukkan mengapa jurnalistik lebih objektif dibandingkan karya yang lain ya, khususnya buku dokumentasi sejarah ya. Jurnalistik itu selalu fokus pada fakta ya, jadi dia tidak ada maksud mengubah ya, yang disampaikan adalah fakta
Jurnalistik bertujuan untuk menyajikan fakta secara akurat dan objektif kepada pembaca. Nah, makanya karya jurnalistik ini itu pasti akan lebih baik dibandingkan dengan karya sejarah, ya. Para jurnalis berusaha untuk mengumpulkan informasi dari berbagai sumber yang dapat diverifikasi, ya. Kemudian mereka menghindari penambahan opini pribadi atau bias yang dapat mempengaruhi narasi, ya. Nah, itu bedanya dengan kalau Anda baca buku sejarah, ya. Pasti terasa, ya. Makanya buku sejarah itu selalu membosankan, sangat sulit, ya, untuk dibaca, ya. Saya mungkin termasuk yang tidak terlalu happy, ya, kalau baca buku sejarah, ya, karena memang seperti itu, ya, penulisannya dari satu pihak, ya. Tidak objektif itu berarti karena dia sepihak, penulisnya dari versi dia, ya. Itulah mengapa kemudian orang asli Amerika itu disebut sebagai orang yang primitif, misalnya, ya, karena tidak pakai baju, misalnya. Mereka pakai pakaian yang hanya menutup sebagian tidak lagi, ya. Itu kan juga tanda mereka lebih maju, ya. Nah, itu adalah bagian-bagian yang bisa Anda kaitkan, ya, dengan betapa pentingnya karya jurnalistik pada peradaban, ya. Para jurnalis berusaha untuk mengumpulkan dari berbagai sumber yang dapat diverifikasi dan menghindari penambahan opini pribadi atau bias yang dapat mempengaruhi narasi, ya. Nah, itu bedanya. Kalau Anda baca berita, ya, pasti akan menarik karena dia ditulis dari berbagai sudut pandang, ya. Dia tidak memandang dirinya, tidak memberikan pendapat pribadinya. Ya, kalau sejarah kan memberikan framing yang sangat luar biasa sehingga kita bisa melihat, ya, buku-buku sejarah itu banyak sekali tidak lengkap, ya, karena dia banyak meninggalkan sejarah-sejarah yang dianggap mungkin akan mempengaruhi pandangan dunia pada sejarah itu, ya, seperti di Indonesia dengan Belanda, kan buku atau sumber-sumber sejarah kita, ya, yang sebetulnya sangat luar biasa itu ada di Belanda. Kalau Anda berkunjung ke sana mungkin Anda akan menemukan, ya, bahwa di sana ada beberapa sumber-sumber yang sangat menarik, gitu, ya, yang bisa kita baca, ya, termasuk sumber-sumber sejarah yang berbeda, gitu, ya, dari yang ditulis oleh orang-orang Belanda. Orang-orang Belanda ini kan punya maksud untuk menaklukkan, ya, menaklukkan Indonesia. Jadi makanya dia punya kepentingan, ya, mengubah sejarah, ya, sejarah bangsa Indonesia diubah oleh bangsa Eropa itu, ya, termasuk Anda bisa melihat, ya, betapa peninggalan-peninggalan di masa lalu termasuk Borobudur atau Gunung Padang itu tidak ada, ya, di buku-bukunya Belanda atau di dialihkan atau disingkirkan fakta-fakta yang sebetulnya bisa mengubah pandangan dunia tentang kebesaran Indonesia di masa lalu sebetulnya. Itu karena itu tadi, ya, kepentingan mereka ada pada hal tersebut, ya, sehingga kita tentu saja terpengaruh, ya, bahwa kemudian kita mempunyai cara pandang seperti bangsa Eropa itu, ya, kepada Indonesia. Ya, Indonesia ini kan sebetulnya kalau kita lihat, ya, sebetulnya kita punya kemajuan-kemajuan di masa lalu yang sebetulnya sangat luar biasa. Kita ditaklukkannya dengan apa? Ya, dengan senjata, ya, dengan mesiu, ya, dengan peluru, ya. Nah, itulah yang mengakibatkan bangsa Eropa bisa menaklukkan juga Amerika, ya, yang mereka sebut Indian, padahal bukan India, bukan orang India, mereka orang Amerika. Sudah ada ribuan tahun sebelumnya, ya, bahkan bisa ada jauh sebelum orang Eropa itu mengenal kebudayaan mereka untuk menaklukkan itu, membunuh, kayak membantai, menggenosida, ya, mengubah bahasanya, mengubah kebudayaannya, gitu, ya. Jadi mengubah semuanya, ya. Artinya mereka harus ditaklukkan dengan cara seperti itu. Karena kalau tidak begitu mereka tidak akan bisa menguasai Amerika, ya. Bahkan kita bisa melihat bahwa dengan adanya Black Lives Matter, ya, yang mengakibatkan
Floyd, ya. George Floyd itu meninggal pada masa itu ketika mengakibatkan dunia memberikan solidaritas terhadap Floyd itu, kan baru muncul ya perlawanan. Patung Columbus dijatuhkan, diruntuhkan, ya. Yang tadinya dianggap pahlawan ternyata kan bukan pahlawan itu. Christopher Columbus itu perampok, ya, atau pembunuh, ya. Mereka membantai orang asli Amerika, ya. Bukan sedikit, ya, banyak itu yang dimusnahkan di Amerika itu, ya. Jadi itu adalah bagian-bagian yang bisa Anda uh, banyak pelajari lagi, ya. Kemudian kita bisa melihat uh, para jurnalis berusaha untuk melakukan itu tadi, ya. Makanya karyanya akan jauh lebih bagus dibandingkan karya sejarah, ya. Karena ada kode etik, ya. Profesi jurnalis memiliki kode etik yang praktik-praktik jurnalisme yang objektif, ya. Yang mungkin Anda bisa mengenalnya di JMS, ya. Anda menulis sebetulnya laporan kebudayaan, tapi sebetulnya beda, ya, dengan laporan sejarah, gitu, ya. Anda lebih laporan itu bernilai secara media, ya. Bisa menjadi karya yang disebut sebagai karya media, ya. Jadi bukan karya sejarah, ya. Jadi kebudayaan lebih eh, objektif yang Anda sampaikan, objektif dibanding sekadar Anda menulisnya dalam versi sejarah, gitu. Jadi kode etik ini membantu Anda untuk menjaga standar objektivitas dalam pemberitaan. Itu adalah hal yang mengakibatkan karya jurnalistik itu lebih. Kemudian ada diversifikasi perspektif. Jurnalisme berusaha untuk mencakup berbagai sudut pandang dan pendapat yang berbeda dalam laporan mereka. Ini membantu menghindari kecenderungan subjektif yang mungkin muncul dalam penulisan sejarah yang hanya didasarkan pada sudut pandang atau eh, kepentingan, ya, sudut pandang kepentingan yang juga terjadi pada kepentingan orang-orang yang tentu saja disebut sebagai pemesan, ya. Karena kalau sejarah itu kan ditulis oleh pemesan, ya, atau ada kepentingan pemesan, ya, yang membuat dia kemudian berbeda dengan uh, fakta yang sebenarnya, ya. Jadi jurnalisme berusaha untuk mencari berbagai sudut pandang dan pendapat yang berbeda dalam laporan mereka, ya. Jadi tidak hanya satu. Kalau sejarah ini kan satu, ya, raja yang nyuruh, ya, raja Belanda, Ratu Belanda itu, ya, dia nyuruh nulis, itu masanya dia. Jadi sudut pandangnya, perspektifnya kepentingan orang Belanda, ya, bukan kepentingan yang lebih objektif, ya, yang lebih besar, yang lebih luas, ya. Jadi dia subjektif, ya. Kemudian hal ini membantu menghindari kecenderungan subjektif yang dalam sejarah yang hanya difokuskan pada sudut pandang pemenang atau penulis tertentu, ya. Nah, itu adalah kaitannya kenapa karya sejarah itu cenderung tidak objektif, ya. Jurnalisme sering melibatkan umpan balik dari masyarakat. Nah, itu juga hanya ada di jurnalistik, ya. Coba Anda baca buku sejarah, ya. Apa yang bisa Anda kaitkan dengan feedback itu? Nggak bisa, ya. Anda tidak bisa memberikan respons, ya, terhadap karya buku tersebut, walaupun Anda tidak setuju, ya, atau Anda setuju misalnya. Kalaupun Anda setuju, Anda tidak juga bisa memberikan respons, ya. Tapi kalau karya jurnalistik bisa, ya. Ada tanggung jawabnya untuk memperbaiki atau mengoreksi kesalahan jika ada, ya. Jadi kalau Anda menulis, gitu, ya, media, Anda menjadi karyawan di media itu, Anda akan punya tanggung jawab untuk mengoreksi, ya, kalau misalnya terjadi kekeliruan, ya, meralat, meralat. Seperti misalnya Anda bisa lihat, ya, bahwa media ini sudah berubah demikian rupa, ya. Kalau Anda kaitkan dengan uh, kemajuan teknologi itu dan bentuk media yang juga sudah berubah, ya, tentu ada yang menyalahgunakan, ya, menyalahgunakan media. Anda juga karena punya media bisa juga Anda menggunakan media karena Anda berkuasa, ya. Seperti contoh lah, ya, tidak usah jauh-jauh peristiwanya Dewi Persik dengan sapi kurban itu, gitu. Itu kan dia menggunakan media, ya. Dia menuduh orang, melabeli orang, ya, menggunakan narasi yang sangat, ya, menurut saya tidak etis lah, ya, disampaikan walaupun itu
media sosial gitu ya, menggunakan menjadi diri gitu, apa namanya, YouTube-nya dia gitu, atau Instagram dia atau TikTok-nya dia gitu ya. Tapi itu kan hal yang udah berbau kriminalisasi ya, tuduhan pada orang ya, kepada orang menyebut jabatannya dan sebagainya, itu kan tidak etis ya. Apalagi dia tidak bisa membuktikan apa yang dia sampaikan itu hanya berkaitan dengan eh, hal yang berkaitan dengan ibadah ya, ibadah Tuhan saat itu. Jadi itu kita bisa melihat kesewenang-wenangan ya. Kalau Anda mungkin menjadi seorang dewan persik gitu ya, itu sewenang-wenang menuduh orang seenaknya, kemudian melabeli ya dan seterusnya. Sementara yang dia gunakan hanya orang yang punya udek gitu ya, yang pendengarannya tidak baik ya. Jadi dia salah tangkap. Mungkin juga kemampuan berpikirnya juga kurang, ya, supirnya itu. Jadi dia tidak pernah minta uang, akan dibayar aja. Malah dibilang minta uang, ya 100 juta kan masuk akal. Dia tidak bisa berpikir harga sapi berapa. Sampai 100 juta kan enggak juga. Ya. Harga satu ekor sapi yang dia maksud tadi mungkin sampai uh, semahal itu gitu ya. Mahal ongkosnya, ya enggak mungkin. Ini 100 juta di sapi hanya 2 juta gitu ya misalnya. Nah itu adalah bagian yang bisa Anda lihat betapa media itu bisa digunakan untuk disalahgunakan ya, memberikan label tertentu pada orang ya. Jadi ini mendorong pertanggungjawaban dan kehati-hatian penyajian informasi yang lebih efektif. Itu juga hanya terjadi di karya jurnalistik. Kalau di karya sejarah atau tadi karya yang sebenarnya bukan karya ya, tapi kepentingan pribadi ya, yang tadi menggunakan media untuk kepentingan dia ya. Nah itu adalah bagian yang membedakan, sangat berbeda. Ya. Jadi bedanya di situ individu dan kepentingan masyarakat. Makanya karya jurnalistik itu untuk kepentingan masyarakat yang lebih luas ya. Penting untuk dicatat bahwa jurnalistik juga dapat memiliki batasan dan tantangan tersendiri dalam mencapai objektivitas mutlak ya. Faktor-faktor seperti bias personal, tekanan politik atau komersial, dan keterbatasan sumber daya dapat mempengaruhi keobjektifan dalam praktik jurnalisme. Jadi bukan tidak ada pengaruh, ya pasti ada. Ya kalau Anda baca uh, uh, Ries and Schumacher, ya, dan Schumacher terkait dengan hierarki pengaruh, yaitu ada 5 hierarki pengaruh yang di media. Jadi ada pengaruh dari pemilik media, pengaruh eksternal, ya eksternal itu misalnya pemerintah, misalnya kementerian, ya, kemudian pengaruh dari individu, pengaruh dari organisasi, dan pengaruh yang terakhir ada pengaruh dari ideologi, ya. Ideologi media itu biasanya berpengaruh pada kontennya. Nah itu pengaruhnya itu ada, tapi media itu biasanya akan tetap di jalur objektif, ya. Dia tidak akan menjadi subjektif, walaupun misalnya Anda melihat media yang dimiliki oleh Surya Paloh, ya, Metro TV, ya, dan seterusnya, itu juga apakah objektif atau tidak objektif kan itu juga berpengaruh, ya, tapi dia objektif, tetap objektif. Pemberitaan Metro TV itu pasti tetap objektif dibandingkan dia merupakan milik dari Surya Paloh yang kan tidak ada kepentingan itu. Jadi walaupun dia miliknya Surya Paloh, tapi tetap dia objektif sejarah. Jadi hal ini dapat mempengaruhi interpretasi dan penyajian fakta dalam penulisan sejarah. Di sisi lain, jurnalis diharapkan menjaga independensi dan terbebas dari tekanan kelompok kepentingan dalam upaya mereka untuk menyajikan fakta secara objektif. Ya. Perlu dicatat ya bahwa baik jurnalistik maupun penulisan sejarah memiliki tantangan dalam mencapai objektivitas mutlak. Ya. Tapi jelas sulit ya kalau sejarah. Ya, tapi kalau eh, jurnalistik dia pasti akan uh, lebih tinggi lah ya, unsur objektifnya lebih tinggi dibandingkan karya sejarah. Pengaruh individu, kepentingan, dan batasan sumber daya dapat mempengaruhi kemampuan untuk menyajikan fakta secara objektif. Ya. Penting bagi pembaca untuk mengembangkan kemampuan kritis dan mencari sumber informasi yang beragam untuk mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif ya